Haleluya. Pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, setiap ibadah yang kami kerjakan mengandung janji yang luar biasa. Pagi hari ini kami mau beribadah dengan sukacita di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkau hadir untuk memberkati kami semua. Haleluya. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Mari katakan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Terima kasih Yesus. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Mari katakan, Kau penolongku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Sekali lagi, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Firman Tuhan berkata, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama dengan para bangsawan. Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Firman Tuhan dari Mazmur 113 ini menunjukkan Tuhan kita sangat luar biasa mengerjakan setiap kehendaknya bagi kita. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, dan ini meneguhkan hati kita semua. Haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Katakan amin. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Terima kasih Yesus. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Amin. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamat
lagi hari ini. Haleluya. Oh, saat ku lemah, kau angkat hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Yesus Tuhan. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Katakan kau penolongku, Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. aku percaya. Janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Anugerahnya lebih daripada apa yang kita minta. Itu sebabnya orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah orang yang dapat merasakan ketenangan dan damai sejahtera. Hanya orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dapat memuji Tuhan dengan sukacita, dapat menyembah Tuhan dengan sukacita. Karena dia tahu yang dia sembah, yang dia layani adalah orang yang dapat menjamin hidupnya, adalah pribadi yang dapat menjamin hidupnya. Pagi hari ini, biarlah setiap kita yang beribadah saat ini dapat melihat kebesaran Tuhan di dalam hidup kita, sehingga kita dapat menyembah Dia, melayani Dia, menaikkan pujian dengan iman, dengan percaya kita di hadapannya. Haleluya, saya mengajak kita pagi hari ini. Biarlah mata batin kita, mata rohani kita dapat melihat Tuhan. Saat kita berkata-kata di dalam pujian, di dalam penyembahan, Tuhan kita hadir lewat iman percaya kita. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah, Kau
ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kami menyembah Engkau, Yesus. Haleluya. Engkau Allah yang besar, ada di dalam kehidupan kami. Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Haleluya. Amin. Kau ku sembah. Yesus Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari katakan Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Hanya Kau yang kami sembah ya Tuhan. Kau ku sembah. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari katakan Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Yesus kami menyembah Engkau. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Sekali lagi mari katakan Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Jesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ku tinggikan. Kau ditinggikan dari segalanya. Amin. Amin. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha mulia. Kau dimuliakan dari segalanya. Sekali lagi. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau ditinggikan dari segalanya. Sebab Engkaulah Engkaulah Tuhan. Haleluya.
ku sembah. Kau Haleluya. sembah. Kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Mari kita sembah Dia. Di dalam kekudusannya, Dia melayakkan kita semua pagi hari ini dapat menyembah Dia. Kau sembah. Amin. Haleluya. Yesus. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yesus Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Mari katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Hanya Dia yang kita sembah pagi hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Mari katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Hanya Engkau yang kami sembah. Yesus yang mulia, Ku sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. oh Tuhan.
Biarlah pagi hari ini yang bernafas memuji-Mu. Semua kami meninggikan Engkau, sebab Engkau baik. Yesus, haleluya. Tidak ada yang seperti-Mu, ya Tuhan. Tidak ada yang dapat menyamai-Mu. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Layaklah Engkau menerima pujian tertinggi, layaklah Engkau diagungkan, layaklah Engkau ditinggikan. Oh Yesus, haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Dimuliakan, haleluya, ditinggikan, Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, amin. Yesus Tuhan, Kau Raja. Dimuliakan Yesus Tuhan, dimuliakan, amin. Ditinggikan, Yesus Tuhan, amin. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Terpujilah Raja kami, Yesus Kristus Tuhan, yang bertahta di surga, bertahta di hati kami, dan yang selalu kami rindukan, yang selalu kami cintai. Terimalah segala pujian penyembahan kami saat ini. Tuhan Yesus, biar Engkau senang dan bersuka cita, dan berkat-Mu juga turun atas kami semua. Terima kasih Bapa di surga, sebenarnya kami merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau ada bersama dengan kami, Engkau memberkati dimanapun kami berada. Firman-Mu akan menjamah dan meneguhkan hati kami, menasihati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara. Masih di rumah masing-masing, dan kita bersyukur masih bisa tetap beribadah
memuji Tuhan sebab kebaikannya dan kemurahannya selalu ada bersama dengan kita. Haleluya. Saat ini saya mau share sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya. Di masa-masa yang sukar ini kita tetap harus selalu setia, tetap ada sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Saya mau mengambil dari 1 Raja-Raja pasal 11. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11 bisa saya baca demikian. Judulnya adalah Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun jangan bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saya lompat kepada ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Amin. Ya, Tuhan menaruh sesuatu ini kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa supaya kita tidak berubah setia kepada Tuhan dalam kasih-Nya dan cintanya. Ini adalah contoh yang penting buat kita. Kita semua sudah tahu bagaimana Tuhan telah menetapkan Salomo anak Daud itu jauh hari sebelum Salomo ada. Karena Tuhan begitu berkenan kepada Daud, maka Tuhan memberi janji bahwa dia sampai kepada keturunannya itu akan memerintah menjadi raja. Dan memang digenapi sesudah Daud menjadi tua, maka anaknya yang namanya Salomo memerintah menjadi raja atas Israel. Bapak Ibu Saudara, Salomo sangat istimewa. Kita mendengar bagaimana Tuhan juga berkenan kepadanya, Tuhan sangat mengasihi dia. Di dalam cerita pasal 4 itu digambarkan bahwa, ayat ke-9 itu Tuhan telah pernah menampakkan diri, ayat 9 itu dikatakan bahwa karena begitu berkenan atau begitu cintanya Tuhan juga kepada Salomo sama seperti Daud, maka Tuhan itu sampai 2 kali, sekali lagi 2 kali menampakkan diri kepada Raja Salomo. Ini adalah sesuatu yang spesial, sesuatu yang sangat khusus yang tidak dialami oleh raja-raja sebelumnya maupun raja-raja berikutnya. Raja Saul misalnya tidak bertemu dengan Tuhan secara langsung tapi melalui Nabi Samuel. Tetapi Salomo 2 kali dicatat. Nanti Bapak Ibu boleh baca cerita bahwa di dalam kitab Raja-Raja juga, nanti baca di rumah, yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 dan juga di dalam 1 Raja-Raja 9 ayat yang kedua, itu disebutkan bahwa Tuhan itu menemui Salomo di dalam mimpi. Yang pertama adalah sebelum membangun bait Allah, bait suci, tapi yang kedua adalah sesudah dia membangun bait suci. Jadi begitu berkenannya Tuhan atau sangat dekatnya Tuhan dengan Salomo, karena memang Salomo di awal atau waktu muda itu sangat mencintai Tuhan. Digambarkan bahwa dia melakukan persis seperti yang dilakukan oleh Daud.
Dia sangat mencintai Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sampai sungguh-sungguh memang dia berkenan kepadanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika dia sudah memerintah menjadi raja dan menjadi kuat, maka dia berubah setia. Dulu dia sangat mencintai Tuhan karena dia fokus bahwa hanya Tuhan yang istimewa. Tetapi kemudian kalau kita baca di dalam ayat pertama dikatakan bahwa adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Jadi terjadi perubahan yang sangat drastis, Bapak Ibu Saudara. Digambarkan bahwa dia sangat mencintai atau mencintai begitu banyak perempuan-perempuan. Begitu banyak, sangat banyak. Dan sampai pada akhir masa tuanya, akhirnya Salomo tidak lagi punya kuasa dengan dirinya sendiri. Wanita-wanita yang ada di sekelilingnya, atau orang-orang yang dicintai yang ada di sekelilingnya, yang berasal dari bangsa-bangsa lain, yang di dalam ayat-ayat sebelumnya Tuhan melarang orang Israel untuk mengambil istri atau mengambil suami dari bangsa-bangsa lain. Dan kemudian Salomo jatuh, Salomo berubah setia, Salomo tidak sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah peringatan dan pelajaran bagi kita. Ternyata waktu perjalanan hidup kita itu akan membuktikan bagaimana kesetiaan kita, bagaimana cinta kita kepada Tuhan Yesus itu akan dibuktikan oleh waktu. Tidak dibuktikan oleh percakapan atau banyak bicara kita, tapi waktu akan membuktikan. Yang terjadi adalah ketika kita mengasihi Tuhan, saya percaya di awal-awal kita mengenal Yesus, kita sangat mengasihi Yesus, sangat mencintai. Kita beribadah kepadanya, kita membaca firman-Nya. Rasanya bahwa kita ingin sama seperti Dia. Tidak ada di dunia ini yang lebih menarik, tidak ada sesuatu yang lebih indah selain bersama Yesus, beribadah, menyembah Tuhan di dalam kasih kita yang sungguh-sungguh. Tetapi kemudian Bapak Ibu Saudara, sama seperti Salomo, akhirnya bisa berubah setia. Kita juga bisa berubah setia. Ada dua hal yang kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara. Orang berubah setia itu bisa saja ketika kita mengalami kesenangan, kita diberkati, kita mengalami kelimpahan, kita menikmati banyak hal yang baik, kita bisa jatuh di dalam dosa karena hal-hal yang baik itu dapat mencondongkan hati kita, dapat mengubah cinta kita yang dulunya begitu serius kepada Tuhan akan kemudian berubah karena mencintai hal-hal yang ada di sekeliling kita. Misalnya kalau kita lihat di dalam cerita Salomo, Salomo ini sangat diberkati, sungguh sangat diberkati di dalam kejayaan, hal-hal yang luar biasa, kekuasaan, harta milik dan lain sebagainya. Tapi kemudian dia memiliki begitu banyak hal yang dicintai. Tadi digambarkan bahwa orang Moab dan semua itu adalah bangsa-bangsa yang sebenarnya menggambarkan tentang orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan dalam berbagai-bagai sifat dan karakter. Disebutkan dalam beberapa poin di bawahnya bahwa perempuan-perempuan ini adalah penyembah berhala. Perempuan-perempuan ini melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu juga terjadi atas kita. Saya mau ingin sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang sedang diberkati, yang sedang senang, yang sedang mengalami banyak hal, bisa membeli banyak barang-barang, bisa mengadakan banyak hal yang baik. Seperti Salomo ini menikmati begitu banyak hal yang baik, tapi akhirnya hatinya condong, hatinya tertuju, cintanya tertuju kepada hal-hal yang bisa dibayar, hal-hal yang bisa didapat, hal-hal yang bisa dia peroleh dari kejayaannya. Saya ingin kita semua bisa merenungkan bahwa kejatuhan bisa terjadi saat kita sedang diberkati, kita sedang menikmati apa yang baik. Kita mesti hati-hati karena Salomo
akhirnya jatuh di dalam dosa, di dalam penyembahan berhala. Tapi yang paling utama di dalam ayat yang keempat itu dikatakan bahwa sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Jadi awalnya dia condong kepada perempuan-perempuan dan semuanya kekayaan yang dia miliki, akhirnya dia juga condong kepada kebiasaan-kebiasaan bangsa-bangsa yang dimana istri-istrinya itu berasal. Yang kedua, tidak hanya di dalam masa kejayaan, tapi juga masa sukar, seperti yang kita alami saat ini. Bapak Ibu Saudara, masa sukar, keadaan sukar, kekurangan, ketika kita sedang terjepit, ketika kita sedang kesusahan-kesusahan yang melanda kita juga bisa jatuh di dalam dosa. Kita juga bisa akhirnya mencari penghiburan, mencari kesenangan-kesenangan karena keadaan kita yang tidak baik ini. Ada kecenderungan kita, ini khususnya di dalam masa sukar, karena yang harus kita perhatikan, karena saya sebagai hamba Tuhan, maka yang pertama saya ingatkan adalah bagaimana ibadah kita. Bagaimana doa dan penyembahan kita. Masa sukar ini membuat beberapa kita tidak bebas menyembah Tuhan, tidak bebas beribadah, tidak lagi menikmati kehadiran Tuhan, tidak lagi bisa menikmati pewahyuan dalam membaca Alkitab, tidak lagi bisa rindu untuk bersama dengan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Kalau ini terjadi, kalau ini ada pada kita, maka cenderungan kita adalah hasrat untuk menyenangkan diri sendiri. Hasrat untuk mulai mencari apa-apa yang bisa menyenangkan diri kita. Saya ingin sampaikan, mengingatkan kepada semua Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan kita tidak baik, memang kita suka atau senang mencari hiburan. Ya, mencari hiburan, ada yang hiburan jalan-jalan, ada hiburan makan-makan, ada hiburan karaokean, ya. Kalau karaoke masih lagu-lagu rohani masih mending, ya. Kita akhirnya mencari apa yang bisa menyenangkan hati kita. Tetapi kalau itu mencondongkan hati kita dari cinta kepada Tuhan, ini hati-hati. Anak-anak muda juga begitu. Anak-anak muda, dengar saya. Kondisi yang tidak baik ini memang membosankan. Kondisi yang tidak baik ini membuat kita seperti layu. Kondisi seperti ini membuat kita menjadi putus asa. Kita seperti kehilangan gairah. Apalagi jika hubungan kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Yesus tidak lagi intim, tidak lagi dekat, maka pasti kita akan mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Anak-anak muda akan buat diri kita menjadi senang dengan seperti dunia ini. Ya, ini bisa membuat kita menjadi jatuh. Jatuh tidak berarti bahwa Bapak Ibu seolah-olah meninggalkan Yesus pergi kemana. Tapi ketika hatimu dan hatiku tidak lagi menikmati persekutuan yang indah dengan Bapa di surga di dalam Yesus, sesungguhnya kita sudah jatuh. Wahyu pernah berkata bahwa ketika seseorang kehilangan cintanya, ketika seseorang kehilangan kasihnya, ketika seseorang kehilangan kerinduannya untuk melayani beribadah kepada Tuhan, dia sudah jatuh. Bahkan dikatakan betapa dalamnya engkau jatuh. Jadi ketika orang kehilangan cinta saja, jadi tidak hanya kita buat dosa mencuri, tidak hanya berdosa kita bertengkar, tapi Alkitab berkata ketika saya dan teman-teman, Bapak Ibu Saudara kaum muda kehilangan cintamu kepada Yesus, Alkitab berkata engkau sudah jatuh. Bahkan dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan jika engkau tidak bertobat, maka apa-apa yang baik yang pernah ada di dalam diri kita, itu akan diambil kembali oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita rindu, kita tetap setia kepada Tuhan. Entahkah kita sedang diberkati, entahkah kita di dalam masa-masa kesukaran seperti ini tetap untuk setia.
Dan memang tidak mudah, tapi percayalah bahwa Roh Kudus akan menolong kita. Haleluya. Dan terutama yang membuat kita bisa setia, tadi saya singgung tentang kasih, cinta. Kasih dan cinta kita kepada Yesus ini akan membuat kita setia. Pertanyaannya begini, kalau Bapak Ibu Saudara sudah lama gak berjumpa Yesus, sama dengan kalau kita lama tidak berjumpa seseorang, lama tidak berkomunikasi dengan seseorang, sekalipun itu saudara, sekalipun itu suami istri, tetapi kalau lama kita tidak jumpa, lama tidak berkomunikasi, lama kita tidak duduk bersama, maka lama-lama kita akan kehilangan komunikasi, kita kehilangan kehilangan gairah untuk bertemu, ngobrol dan lain sebagainya. Cinta itu makin lama makin pudar. Teman-teman yang berapa waktu ini khusus dalam masa kesukaran ini kehilangan persekutuanmu dengan Tuhan. Ibadahmu tidak lagi terjadi. Kita bisa punya alasan, iya tidak lagi ada pertemuan doa, tidak ada lagi ada ibadah di gereja, ya kalaupun ada di Zoom, tidak dapat menyentuh hati, bisa saja. Tapi teman-teman tahu bahwa di hadapan Tuhan, kita tidak bisa punya alasan. Karena Yesus yang kita punya itu tidak hanya ada di satu tempat. Tidak hanya ada dalam ibadah-ibadah besar. Yesus Kristus Tuhan yang kita punya tidak hanya ada di gereja. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dia ada di mana kita ada. Kapan saja Dia ada. Ketika Bapak Ibu Saudara teman-teman muda sedang duduk di rumah, menutup mata dan berkata, Yesus aku rindu kepadamu. Dia datang. Teman-teman di dapur sambil masak, sambil memuji Tuhan, Dia hadir. Dalam tidurmu, rasa rindu kepadanya, mimpi tentang Yesus nanti. Kenapa? Karena Dia sangat rindu bersama dengan kita. Dia sangat rindu hadir di dalam diri kita. Kenapa? Karena hidup kita itu telah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup kita itu telah diambil dari kegelapan dalam perjuangan yang berat. Yesus harus mati. Yesus harus meninggalkan surga. Yesus harus bertempur dengan kuasa-kuasa gelap untuk mendapatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dia sangat mencintai kita. Dia ingin selalu hadir bersama dengan kita. Tetapi kalau kita tidak menumbuhkan rasa cinta kita kepada Yesus, maka lama-kelamaan itu akan pudar. Dan memang ada banyak orang tidak menyadari. Saya pikir Salomo juga tidak menyadari. Dia tidak menyadari kalau dia sudah jatuh sampai Tuhan datang dan memberitahukan kepadanya. Mari kita lihat beberapa ayat yang menurut saya ini sangat serius, yang disebutkan bahwa ayat 9 misalnya dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Jadi ketika seseorang sudah kehilangan kasihnya, perhatiannya kepada Yesus Tuhan, pada waktu Salomo kepada Allah Bapa, ya Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang kehilangan cintanya kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah bahwa sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel. Jadi menyimpang itu artinya tidak lagi berjalan lurus, tidak mengikuti jalur lajur yang telah ditetapkan. Ada pilihan-pilihan lain dan dia memilih yang lain. Gambaran tentang istri-istri Salomo dari berbagai bangsa ini adalah bicara juga tentang kesenangan-kesenangan, hal-hal yang indah, yang nyaman, yang disediakan oleh dunia ini. Memang Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang susah, kita sedang sedih, kita sedang tidak nyaman tuh inginnya cari hiburan. Hiburan kita bisa jalan-jalan di mall, cuci mata ya, atau pergi mancing, atau pergi belanja, masak-masak, itu hiburan. Tetapi hiburan itu hanya sebatas jiwa.
Sesudah itu habis. Sudah itu hilang. Penghiburan kita yang sejati adalah ketika kita bersama dengan Yesus. Salomo telah menyimpang. Ini peringatan juga buat kita ketika Bapak Ibu Saudara mulai menyenangi, mulai condong, mulai memperhatikan hal-hal sekeliling kita lebih daripada Tuhan Yesus. Ini akan membuat kita dianggap menyimpang. Hati kita menyimpang daripada jalan Tuhan. Dan mungkin secara manusia kita memaklumi, ya saya lagi susah, saya perlu hiburan, saya lagi jenuh, saya perlu ya refresh, ya segala macam. Secara manusia mungkin tidak ada salahnya, tetapi hati kita tahu. Bapak Ibu Saudara yang sudah selama ini menikmati kehadiran Tuhan di dalam pujian penyembahan, di dalam pelayanan, khusus para pelayan-pelayan, pelayan musik, pelayan firman, pelayan pujian, para penginjil-penginjil yang memberitakan hal-hal yang indah kepada orang lain di waktu yang lalu. Tetapi karena masa-masa kejenuhan ini, maka beritanya tidak lagi berita tentang Yesus. Semangat kita tidak lagi bicara tentang memuliakan Tuhan, menyembah Dia, tapi ada barang-barang lain. Ada benda-benda lain, ada kesenangan-kesenangan lain, ada orang-orang lain yang seperti dinikmati oleh Salomo, itu bisa membuat kita menjadi jatuh. Bapak Ibu Saudara, Salomo itu di dalam ayat yang ke-11, itu sampai disebutkan begini. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu. Saya waktu baca ayat ini agak terkejut. Ya, kenapa? Karena orang banyak berkata, Tuhan kan tahu hatiku, Tuhan kan tahu cintaku, aku tetap mencintai Yesus. Saya pikir Salomo juga ketika kita bertemu sama dia, pasti dia berkata, aku mencintai Allahku, Tuhanku. Tapi Tuhan menegur Salomo dilihat dari kelakuannya. Kita tidak bisa hanya berkata, hatiku yang cinta Yesus. Kita tidak bisa berkata bahwa aku tetap melayani Yesus. Tapi kalau kelakuan kita ya menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu lebih condong kepada hal-hal yang lain, lebih condong kepada hal-hal yang duniawi ini, maka itu adalah kekejian. Itu adalah hal-hal yang buruk. Dan ini Tuhan menegur tentang kelakuan. Jadi saya berharap kita semua merenungkan bahwa biarlah kelakuan kita atau apa-apa yang kita lakukan, kebiasaan kita dalam pergaulan, di dalam pekerjaan, dalam ucapan dan lain sebagainya itu tetap bersumber dari cinta kita kepada Yesus. Jangan bilang bahwa hanya hatiku, tidak. Tuhan bilang, Tuhan marah kepada Salomo karena kelakuannya, karena sikapnya, karena apa yang dia lakukannya. Sekalipun mungkin hatinya tetap percaya kepada Tuhan, tapi buktinya bahwa kelakuannya itu bertentangan. Dikatakan, oleh karena begitu kelakuanmu, yang di ayat-ayat sebelumnya, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan ketetapanku, ya artinya dia berubah setia. Dia tidak berjalan pada lintasan, tidak berjalan pada jalur yang Tuhan beri, maka Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai sesuatu yang buruk. Dan memang akhirnya Tuhan mengancam kepada Salomo. Dikatakan bahwa karena Salomo tidak berpegang pada perjanjian dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Ini hukuman karena ketidaksetiaan. Jangan mencobai Tuhan. Jangan sepele dengan Tuhan. Berapa waktu ini saya diingatkan, jangan pernah mencobai Tuhan.
Jangan berkata hatiku tetap kepada Yesus. Sekalipun kelakuan kita mungkin yang lain-lain, Tuhan akan mengadili kita. Tuhan akan memperhitungkan kita. Saya mengajak justru di dalam keadaan yang sukar ini, mari kita merendahkan diri kepada Yesus. Mari kita merendahkan diri dan minta hati kita selalu dipenuhi oleh kerajaannya dan damai sejahteranya. Kalau tidak, maka apa yang dikerjakan Tuhan kepada Salomo akan terjadi atas kita. Sekali lagi, jangan pernah mencobai Tuhan. Jangan pernah mencoba-coba apa kira-kira yang Tuhan lakukan kalau saya tidak setia. Alkitab jelas berkata, orang yang mencobai Tuhan itu akan menerima hukuman. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari, entahkah Bapak Ibu Saudara sekarang sedang senang, tapi saya pikir waktu-waktu ini banyak yang tidak senang. Poin yang kedua lah yang ada pada kita dalam perjuangan, kita dalam pergumulan, kita dalam kesesakan, kita dalam kebosanan, kita dalam frustasi, ya. Anak-anak muda, remaja, ini kan sekarang kuliah tidak jalan, sekolah tidak jalan, di rumah terus. Mungkin kita dibosen, kita jadi muak rasanya di rumah terus. Dan kita mulai cari yang lain-lain, kesenangan-kesenangan yang lain. Khusus untuk para pelayan, khusus untuk anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan di waktu yang lalu. Jangan korbankan perhatian Tuhan padamu. Jangan sampai apa yang terjadi pada Salomo itu terjadi atas kita. Justru di dalam kesusahan ini, justru dalam kesukaran ini, di dalam masa seolah-olah hampa, seolah-olah seperti tidak ada yang baik. Ingat, Yesus itu tidak jauh dari kita. Dia ada selalu bersama dengan kita. Dia rindu kita, dia merindukan kita, dia merindukan hati kita, dia merindukan cinta kita. Saya berdoa, kita semua berdoa supaya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tidak akan mencondongkan hati kita kepada hal-hal lain di sekeliling kita. Tapi Yesus tetap menjadi yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Ini penting bagi kita supaya damai sejahtera, supaya berkat-berkat Tuhan, supaya perhatian Tuhan dan terutama perkenanan Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Ada hal yang menakutkan Bapak Ibu Saudara adalah ketika keadaan kita tidak baik, ketika keadaan kita tidak senang, justru Tuhan tidak ada di sana. Karena kebanyakan orang atau kebiasaan orang ketika keadaannya tidak baik bukan Tuhan yang dicari. Ketika keadaannya sedang tertekan bukan Tuhan yang dicari. Ketika sedang stres bukan Tuhan yang dicari. Ketika bosan bukan Tuhan yang dicari. Itu membuat dua kali keadaan kita menjadi tidak baik. Tapi hari ini, saat ini saya mendorong kita semua. Saya juga, kita semua mengalami yang sama hari-hari ini. Kita mengalami semua yang saya cerita tadi. Saya mengalami juga. Saya juga punya pekerjaan-pekerjaan baru sekarang. Tetapi itu tidak boleh mencondongkan hati kita melebihi cinta kita kepada Yesus. Dia tetap yang utama dan yang terutama di dalam hidup kita. Jika keluar dari keadaan itu, maka bukan yang baik yang akan kita dapat, tetapi justru apa yang tidak baik akan terjadi dalam hidup kita. Saya mau kita tidak berubah setia, haleluya. Kita tetap setia kepada Yesus, kita tetap setia sekalipun di rumah. Teman-teman yang di rumah masih bisa berdoa, satu keluarga berdoalah. Yang punya mama papa di rumah, yang punya anak-anak di rumah ajak berdoa. Berdoalah, yang bisa menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Bahkan saya sampaikan kepada semua jemaat, gereja ini kan terbuka. Mau menyembah Tuhan bisa di sini, mau doa puasa di sini bisa. Ya, ini dipakai untuk melayani Yesus Tuhan. Tapi memang tidak semua bisa punya waktu. Ya, tapi kalau tidak bisa di rumah, yang ada di rumah, berdoa pagi. Ada waktu saat-saat khusus untuk menyembah Tuhan. Jadikan itu waktu yang indah untuk bersama dengan Yesus. Supaya cinta kita tetap terpelihara. Supaya kita tidak berubah setia seperti Salomo. Dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Mari kita rindukan bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Saya ingin akhiri share ini dengan pujian kita bahwa ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap setia. Karena memang
ya, sekalipun badai dan segala macam terjadi, justru kita memerlukan Yesus. Justru kita merindukan Dia. Kita rindu supaya Dia tetap ada bersama dengan kita. Jangan berubah karena keadaan yang sukar ini. Memang dunia menawarkan yang baik ya teman-teman. Semua hiburan-hiburan di dunia ini banyak. Dan ya bisa buat kita senang sesaat. Tapi yang utama dan yang terutama adalah kasih dan penghiburan dari Yesus. Yang dapat menyegarkan hati kita. Yang dapat buat kita puas, buat kita bahagia, dan terutama kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Ya, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari nyanyikan ini sekali lagi dari awal. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Ya, karena terlalu banyak yang Tuhan sudah perbuat buat kita semua. Yang Tuhan telah beri, haleluya, takkan mungkin ku balas dari
tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau. Kami sadar keadaan kami tidak baik saat-saat ini, tapi doa kami mau tetap cinta dan setia kepadamu. Bapa di surga, Engkau menilai hati setiap kami yang ada pada saat ini. Terang-Mu bercahaya, supaya kami dapat menemukan keadaan kami. Adakah kami sekarang masih berjalan dalam jalur-jalur yang Tuhan sudah tetapkan, ataukah kami menyimpang seperti Salomo? Hari ini beri kami kesadaran, supaya cinta kami hanya kepadamu. Tidak ada yang melebihi cinta kami kepadamu Tuhan Yesus. Hati kami terpelihara di dalam anugerah-Mu. Kami berdoa Tuhan, jika sikap kami, kelakuan kami, hal-hal yang kami kerjakan tidak berkenan di hadapan-Mu, hari ini juga Engkau mengampuni kami Tuhan. Bila kami sepadan dengan panggilan kami sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Bapa di surga, kami dibaharui di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, bangun kembali ibadah kami di tempat kami masing-masing di rumah Tuhan. Berkati kami, beri kami semangat yang baru. Sekalipun kami dalam kesukaran, kejenuhan, kehampaan, tapi Engkau tetap menjadi obat yang sejati di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami dimanapun kami berada. Sentuh hati kami, pulihkan cinta kami kepadamu, supaya kami tetap mengasihi Engkau sampai untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Berkati kami yang lemah Tuhan, berkati kami yang sakit, berkati kami yang sedang susah, berkati kami yang kehilangan harapan. Biarlah kami tetap menemukan cinta kami di dalam Engkau. Teman-teman sedang kekurangan, Tuhan berkati. Sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan memberkati. Khusus anak-anak muda yang sedang tidak dapat kuliah atau sekolah di rumah, Tuhan Kau memberkati supaya kami tidak bosan dan jenuh, karena cinta-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati kami semua pada saat ini. Berdoa juga bagi negeri kami Indonesia, supaya Tuhan segera pandemi ini berlalu di dalam nama Yesus, supaya kami segera dapat beribadah bersama-sama untuk melayani Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati kami sudah melayani hari ini, dan berkati dalam damai sejahtera-Mu semua kami, baik yang kami melayani hari ini, kami yang di rumah, Engkau sedang memberkati kami semua. Terima kasih, kami selesaikan ibadah ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita selesaikan ibadah ini dan kita terima berkat Tuhan.
Akhirnya Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat dari Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam Bapa di surga, berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan berkat dalam kuasa Roh Kudus menyertai menolong kita mulai saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati dan sampai kita bertemu kembali. Kasih-Mu, kasih